warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas SD 18A3. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan hadis tentang pentingnya pendidikan dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis diriwayatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dalam hal ini, fondasi keluarga muslim dalam mengajarkan Al-Quran pada anak sangatlah dibutuhkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan dalam Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam. Sehingga dengan begitu ia akan dengan mudah dapat membentuk hidupnya sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Lalu yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran berjalan. Mempelajari Al-Quran sangatlah penting bagi umat Islam, dan mengajarkannya pun merupakan perbuatan mulia dan mendapatkan pahala. Seperti halnya dalam mahfudot, yaitu ta'allama shaghiran wa'mal bihi kabiran, yang artinya belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Karena itulah betapa pentingnya mempelajari Al-Quran. Dengan begitu kita dapat mengamalkannya, yaitu dengan mengajarkannya kepada yang lainnya, terlebih kepada anak kita nanti dan juga kepada peserta didik kita kelak. Dalam mempelajari Al-Quran juga tidak hanya dalam lembaga pendidikan ataupun sekolahan, namun juga di dalam sebuah keluarga harus adanya pengajaran Al-Quran. Karena bukan hanya dalam sekolahan anak dapat belajar Al-Quran, namun juga dibutuhkan kerjasama antar lembaga pendidikan dengan orang tua agar tercapainya cita-cita Islam. Islam memandang bahwa pentingnya peran keluarga dalam menentukan kepribadian anak. Keluarga juga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak dan orang tua sebagai kuncinya. Perlunya melakukan ijtihad di bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam, karena media pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun pranata kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Indikasi ini memberikan arti bahwa maju mundurnya atau tanggung tidaknya kebutuhan atau kebudayaan manusia berkembang secara dinamis sangat ditentukan dari dinamika sistem pendidikan yang dilaksanakan. Dinamika ijtihad dalam mengantarkan manusia dan kehidupan yang dinamis harus senantiasa merupakan pencerminan dan penjelmaan dari nilai-nilai serta prinsip pokok Al-Quran dan hadis. Proses ini akan mampu mengontrol seluruh aktivitas manusia, sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Islam telah mendorong literasi dan pendidikan sejak Al-Quran diturunkan. Semenjak diturunkan, hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan mendapatkan tempat kemuliaan. Hal tersebut diterangkan berkali-kali dalam Al-Quran, betapa pentingnya pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Bahwa pengetahuan merupakan bekal utama manusia dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Al-Quran memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Belajar Al-Quran tidak hanya dilakukan dengan anak-anak usia sekolah, namun juga untuk remaja dan orang dewasa. Fungsi pendidikan Al-Quran terhadap perkembangan kognitif dan afektif anak secara umum ialah meningkatkan perkembangan moral anak dan kemampuan anak untuk mendengarkan dan menghafalkan ayat Al-Quran, sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mengembangkan daya ingatnya dan pemahamannya, serta meningkatkan daya pikirnya untuk mampu memecahkan suatu persoalan yang dihadapi baik secara akademik dan non-akademik. Setiap orang tua pasti menginginkan buah hatinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Salah satu yang wajib diajarkan kepada anak adalah segala hal tentang Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak adalah untuk dekat dengan pedoman hidupnya dan selalu dekat dengan Allah. Seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain berarti dia sudah menjadi khalifah atau penerus misi Rasulullah dalam mengajarkan wahyu Allah kepada manusia. Bahkan merupakan khalifah Allah dalam menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Dengan kata lain, dia merupakan pembimbing kepada kebaikan dunia dan akhirat, sehingga layak menjadi manusia yang paling dicintai Allah karena dia paling bermanfaat bagi manusia lain. Namun, ketika kita telah mempelajari Al-Quran dan enggan untuk mengajarkannya, lalu apalah arti dari sebuah sabda Rasulullah bila kita enggan untuk mengamalkannya? Seperti halnya dalam mahfudzat, al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin, yang artinya ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka mengamalkannya adalah hal yang penting bagi kita yang sudah mempelajarinya. Tidak terlalu sulit untuk menjadi manusia terbaik. Kalaupun tidak mampu menjadi yang terbaik, jadilah manusia yang baik, yaitu dengan bersemangat mempelajari dan mendalami kandungan kitab suci Al-Quran, lalu dapat kita amalkan terhadap sesama. Mungkin sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.